Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa qala Allahu jalla thana'uhu fil Qur'anil Karim, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ila akhiril ayah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sesi kedua dari fikih manasik haji dan umrah, khususnya yang berkaitan dengan manasik haji. Pada sesi kedua ini kita akan bahas mengenai al-mawaqit atau tentang al-miqat. Namun sebelum masuk kepada materi pembahasan itu, yang ditanyakan sama teman kita tadi mengenai seorang yang sudah ihram tamattu, ya kan? Dia sudah melakukan umrah. Kemudian setelah itu dia keluar dari apakah boleh baginya keluar dari wilayah haram menuju wilayah halal atau tidak? Maka untuk menjelaskan ini ada beberapa perincian yang disebutkan oleh para ulama. Secara umum, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz menyebutkan bahwa apabila itu kebutuhan yang mendesak, dia harus keluar karena mungkin ada keluarganya yang sakit yang harus dia bawa ke rumah sakit, keluar dalam kebutuhan yang mendesak, maka ini diperbolehkan. Dan juga dikatakan begini, idza raja'a sari'an fala haraja 'alaihi an yadkhula bila ihram wa yabqa ila al-yaumis tsamin thumma yuhrimu bil hajji min makanih li'anna safarahu hadza la yakunu munqati'an an safarihi al-awwali li'annahu fil haqiqati bi manzilatil baqi fi Makkah hukman. Apabila keluarnya ia dari tanah haram dalam tempo yang singkat, keluar kemudian entah berapa jam balik lagi ke wilayah haram, maka boleh dia masuk kembali tanpa harus ihram, dan dia berada di tempatnya sampai pada hari ke-8. Kemudian dia memakai ihram untuk pelaksanaan haji. Pada hari tarwiyah itu dimulai dengan menggunakan pakaian ihram, karena safarnya yang sebentar tadi tidaklah memutuskan ia dari pelaksanaan haji yang satu paket tadi, karena hakikatnya dia masih dihitung sebagai orang yang tinggal di Makkah secara hukum. Makanya ana ingin tanya kembali ini, kondisi yang ditanyakan tadi, misalnya kita dari Mantiqah Syarqiyah ini, kita datang ke Makkah biasanya sampai hari ke berapa, Pak? Hari ke-6 Dzulqa'dah. 5 7 paling cepat. Dzulhijjah, na'am. Tanggal 7 Dzulhijjah. Berarti dari sini tanggal 6 kita. Baik. Terus Bapak tadi atau siapapun yang keluar dari Makkah selesai dia mengerjakan umrah, apa kira-kira keperluannya misalnya? Mungkin ada keluarganya yang sakit, dia di mana? Di rumah sakit Taif misalnya kan. Dia harus ke sana sebentar kemudian balik lagi di hari yang sama. Misalnya. Kalau yang seperti ini kondisinya karena ada hajat kebutuhan, maka tidak apa-apa. Ketika dia masuk kembali, menurut para ulama tidak perlu dia mengambil miqat dari Qarnul Manazil atau dari Masjid Aisyah Tan'im. Baik, ana mau tanya lagi nih. Ketika antum nyampe tanggal 7, katakanlah naik pesawat, antum di mana ihramnya? Pakai ihramnya ketika mau haji? Di pesawat? Hitungannya ya lam atau di mana? Di bandara? Ya di bandara, oke, pakai kan, pakai ihram. Niatnya di mana? Ketika di atas pesawat
Mikotnya yang mana diambil? Yalamlam mikotnya di pengumuman. Baik, berarti sampai bandara Jeddah itu kan antum sudah pakai ihram, di atas pesawat sudah berniat, bukan niatnya di bandar setelah sampai bandara Jeddah ya. Nah, berarti dia ngambil mikotnya di Yalamlam. Kan sampai di sana mengerjakan umrah dulu kan? Hah? Iya, ke haram. Makanya anak mau tanya tadi, dari patroh tanggal 7 ini dia keluarnya untuk keperluan apa? Gitu ya. Kalau menyengaja keluar itu yang tidak diperbolehkan. Kalau tidak ada kebutuhan mendesak yang sifatnya darurat. Ya. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Nah, dikatakan begini. Wa in kharaja li'amalin yatulu fayuhramu bil haji idza raja'a minal miqatil ladzi yamurru bihi aw yuhramu bi umratin ukhra likay yahillu min ihramihi li'annahu fasala dukhul al-awwali 'anis tsani wa huwa marwiyun an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau jaraknya lama, artinya tanggal 1 Dzulhijjah dia sudah umrah, kemudian setelah itu dia keluar tanpa ada kebutuhan apa-apa, ini yang dilarang. Kalau dia mau masuk lagi, mana miqat yang terdekat, dia kembali ihram. Tapi kan ini tadi pertanyaannya sesuai kondisi. Kita dari mantiqah syarqiyah itu kan jaraknya tidak terlalu lama. Tanggal 7 ke tanggal 8 paling 1 hari 2 hari. Apa keperluannya untuk keluar? Itu ya. Maka yang lebih hati-hati sebenarnya, kalau tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya kita tetap berada di wilayah haram. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah sekalian, di sini juga disebutkan mengenai al-miqat ya. Orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah harus mengetahui benar tentang miqat. Karena salah satu syarat sah ibadah haji dan umrah itu merupakan ya dia mengetahui miqat, dia berihram dari miqat. Miqat adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ada 2 macam miqat, namanya miqat zamani dan miqat makani. Ya, kalau miqat zamani dalam ibadah umrah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya. Seseorang boleh melakukan umrah kapan saja dia kehendaki dalam sepanjang tahun. Kalau miqat makani ya mengenai tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk mengawali ihram bagi seorang yang akan melaksanakan umrah atau haji. Ya, jadi di halaman 44 antum lihat ada miqat makani. Ya, tempat ada Dzulhulaifah, itu orang penduduk Madinah ya. Kan di sini disebutkan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrata wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Kalau Rabi' ini dari Al-Juhfah, penduduk Syam. Kita kemarin waktu dari Makkah mau ke Badar itu kan kita menyusuri melewati Rabi' ya. Al-Juhfah ini dari Syam. Orang-orang dari penduduk Syam ya, Yordan, berarti melewati miqat Al-Juhfah. Kalau Irak itu Dzatu Irqin. Kalau Najd termasuk Riyadh ya. Riyadh kita di sini mantiqah syarqiyah itu dari Qarnul Manazil atau As-Sailul Kabir. Kemudian Yalamlam itu Ahlul Yaman dan yang searah dengannya. Maka mengambil miqat dari Yalamlam.
Sesuai dengan hadis yang ada di halaman 45 ini, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah wa li ahli Syami al-Juhfata wa li ahli Najdin qarnal manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam wa qala hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja wal umrata wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Nabi telah menetapkan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Juhfah sebagai miqat penduduk Syam, Qarnul Manazil sebagai miqat penduduk Najd, dan Yalamlam sebagai miqat penduduk Yaman. Dan beliau bersabda, tempat-tempat tersebut sebagai miqat bagi penduduknya dan bagi orang dari negeri lain yang datang ke sana yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Barang siapa yang tinggal di dalam wilayah miqat-miqat tersebut, maka ia berihram dari tempat tinggalnya. Hingga penduduk Makkah pun berihram dari Makkah. Penduduk Makkah atau orang-orang yang berada di tanah haram harus berihram dari selain tanah haram, al-hil terdekat. Seperti mereka keluar ke Tan'im atau ke Ji'ranah, apalagi Hudaybiyah, itu miqat yang ada di sekitaran Makkah ya. Tan'im, Ji'ranah, Hudaybiyah, apalagi Pak? Sekitar 3 itu ya. Paling jauh kan Hudaybiyah kalau miqat ahlu Makkah. Baik. Itu dia jamaah sekalian yang berkaitan dengan miqat makani. Kemudian di halaman 47 disebutkan sebelumnya di halaman 46, Dzul Hulaifah ini miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang datang ke Madinah yang bukan penduduknya. Dzul Hulaifah lebih dikenal oleh kaum awam dengan Bi'r Ali atau Abiyar Ali. Bi'r itu sumur ya. Abiyar itu jamaknya. Nama tersebut berdasarkan kisah khurafat yang batil bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah bergulat dengan jin di sebuah sumur, lalu beliau membunuh jin tersebut. Ya, tapi wallahu a'lam itu kisahnya tidak sahih. Jaraknya dari Makkah 450 km. Kalau dari Masjid Nabawi ke Bir Ali berapa menit, Pak? Paling 15 ya. Dari Masjid Nabawi ke Bir Ali 12 km ya. 12 km. Ya, jadi biasanya jamaah haji atau jamaah umrah memakai kain ihramnya dari hotel sudah pakai kain ihram persiapan. Nanti kemudian mengambil miqatnya di Abiyar Ali atau yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Ya, itu. Kemudian Al-Juhfah miqat bagi penduduk Syam, termasuk Maroko, Mesir dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Sekarang berada di kota Rabigh, jaraknya dari Makkah 183 km. Qarnul Manazil miqat bagi penduduk Najd, wilayah bagian timur ya, Al-Mantiqah Syarqiyah, Jazirah Arab, dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Sekarang diberi nama As-Sailul Kabir. Jaraknya dari Makkah sekitar 75 km. Qarnul Manazil ya. Yalamlam miqat bagi penduduk Yaman dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Namanya sekarang disebut dengan As-Sa'diyah. Jaraknya dari Makkah 92 km. Adapun Dzatu Irq miqat bagi penduduk Irak dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Sekarang bernama Ad-Daribah. Jaraknya dari Makkah 94 km. Dan perlu kita ketahui bahwa miqat bagi jamaah haji atau umrah yang bertolak dari Indonesia itu adalah Yalamlam.
atau lokasi yang sejajar dengannya, bukan Jeddah. Tapi Ustadz, ada ulama yang berfatwa begitu. Ulama ya, untuk hati-hati, lebih hati-hati, kita jangan pakai ihramnya di bandara ya. Karena fatwa itu tidak mengikat. Ini sudah ada jelas-jelas hadis Nabi, hunna lahunna waliman ata alaihinna. Ya. Orang-orang yang datang dari daerah yang sama, maka miqatnya itu seperti Indonesia, dia masuknya dari Yalamlam. Itu yang lebih aman. Artinya di pesawat itu biasanya dikabarkan, sebentar lagi kita akan melewati miqat Yalamlam. Diingatkan kita untuk bertalbiyah, labbaik Allahumma hajjan atau umratan, seperti itu ya. Oleh sebab itu, jika Anda berangkat umrah dengan menggunakan pesawat terbang, maka tidak boleh Anda melewati miqat ini tanpa berihram. Anda harus berihram dari atas pesawat dengan bantuan informasi dari awak pesawat ya. Bagi jamaah haji atau umrah dari Indonesia yang langsung menuju ke Makkah, maka hendaknya mempersiapkan kain ihramnya untuk haji dan umrah, dan mulai ihram dari pesawat ketika melewati miqat. Adapun jika pergi ke Jeddah untuk satu keperluan seperti bisnis atau tugas kenegaraan atau berobat atau silaturahmi kepada keluarga, sementara ketika bertolak dari Indonesia atau dari satu tempat di luar miqat dan dia tidak berniat untuk umrah, namun setelah berada di sana dia ingin umrah, maka dia boleh berihram dari tempat tinggal sementara dia di kota Jeddah, karena dia terhitung sebagai penduduk kota Jeddah. Kayak kemarin ada teman kita ya, beliau ada urusan di KJRI untuk memperpanjang, pokoknya ada urusan lah, tidak ada niat untuk umrah. Qadarullah mungkin setelah di sana ada beberapa hari dia di sana, dia berniat untuk umrah. Maka bagaimana? Ada pilihan, dia boleh berihram dari tempatnya itu, atau dia ambil miqat penduduk Makkah, dia datang ke Tan'im, Masjid Aisyah, kemudian dari situ dia miqatnya. Ya, dia kan penduduk Dammam misalnya kan, ada urusan ke KJRI Jeddah. Awalnya urusan safarnya itu ya untuk urusan itu saja, tidak ada niat untuk umrah begitu kan Pak. Tapi dalam perjalanannya 1 hari 2 hari dia terniat untuk umrah. Dia kan udah melewati miqat apa ya, Qarnul Manazil ya, tapi kan nggak ada niat untuk umrah. Ketika sudah sampai di Jeddah, dia berniat untuk umrah, dia ada 2 pilihan. Berihram dari tempatnya di Jeddah itu, atau yang lebih afdal dia ambil miqat terdekat, imma Masjid Aisyah Tan'im, Ju'ranah atau Hudaybiyah. Wallahu a'lam. Ini jamaah sekalian yang berkaitan dengan al-miqat. Lalu ada di sini beberapa pembahasan, ini juga penting bagi ibu-ibu ya, tentang hajinya seorang wanita yang diidentikan dengan itu jihad. Ya. Disebutkan wa yushtaratul mahram liwujubil haji 'alal mar'ah. Disyaratkan mahram untuk wajibnya haji bagi seorang wanita. Ingat, mahram dan muhrim itu 2 kata yang berbeda. Mahram itu ya mahram kita, mahram seorang wanita yang haram bagi dia untuk menikahinya. Ya, yang menemani ia dalam safar itu namanya mahram. Kalau muhrim, orang yang sedang pakai ihram. Kadang kebalik-balik ini. Jangan, kita nggak boleh salaman nggak muhrim katanya. Ya, kalau dia nggak pakai pakaian ihram nggak muhrim namanya memang. Jadi kapan antum dikatakan muhrim? Ketika antum pakai pakaian ihram baru dikatakan muhrim. Yang benarnya kita nggak mahram. Dibedain ya, jangan salah-salah. Mahram itu yang mendampingi seorang wanita dalam safar, ya, itu mahram. Yang haram bagi dia untuk menikahinya itu mahram dia. Berarti
Seorang wanita punya adik laki-laki, adik kandung, abang kandung, ini mahram bagi dia. Bisa menemani dalam safar, haji atau umroh atau bepergian, itu mahramnya. Jadi kurang tepat kalau dibilang kita nggak muhrim. Muhrim di sini artinya tidak. Muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram. Ya, jangan kebalik-balik. Jadi disyaratkan bagi seorang wanita memiliki mahram, barulah dia wajib melakukan haji. Bismillah. Ini tambahan dari syarat yang kelima. 5 syarat yang telah disebutkan tadi. Di sini disebutkan bahwa pendapat para ulama seperti mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa kalau wanita tidak punya mahram, tidak wajib atasnya haji. Ya. Karena ada hadis yang menyebutkan wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidaklah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjah wa inni iktatabtu fi ghazwati kada wa kada." Faqala intalik fahujja ma'amra'atik wa hadha madhhabul Hanafiyyati wal Hanabilah. Ada seorang sahabat yang mengatakan, Ya Rasulullah, istriku mau berangkat haji sementara aku tercatat untuk ikut perang ini. Lalu kata Nabi, kalau begitu engkau berangkatlah haji, barengilah istrimu. Gak usah ikut jadi berjihad. Ya, ini hadis disebutkan dalam kitab Bidayatu Al-Mujtahid. Dalam Al-Majmu' juga Al-Mughni disebutkan tentang hadis ini jamaah sekalian. Sehingga dari hadis ini mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan wanita wajib bersama mahramnya, imma suaminya atau siapapun yang jadi mahramnya, barulah dia wajib untuk haji. Sementara mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan ila annal mahrama laisa syartan fil hajji lakinnahum ishtaratu amnat tariqi war rifqati al ma'munah. Sementara dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa mahram bukan syarat wajib haji. Tapi mereka hanya mempersyaratkan wanita itu aman dalam perjalanannya, punya teman yang amanah. Makanya antum lihat di dalam visa itu kan ada teman yang amanah gitu ya. Ar-rifqah al-aminah ya. Al-ma'munah. Ini dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Kenapa? Karena haji ini wajib dan haji ini fardu ain. Adapun haji yang sunnah, tetap mereka sepakat wanita tidak boleh keluar kecuali bersama mahramnya. Tapi kalau umrah wajib, haji wajib yang sekali seumur hidup, maka mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan boleh wanita itu berangkat walaupun tidak bersama mahramnya, atau dalam kondisi mahramnya tidak bisa ikut bersamanya, atau mungkin dia tidak memiliki mahram lagi, suaminya sudah meninggal duluan misalnya, dia tidak punya abang lelaki, adik laki-laki, kalaupun ada mungkin tidak sama keberangkatannya. Banyak kejadian begitu kan Pak? Banyak kejadian begitu. Udah daftar bareng-bareng suami istri, qadarullah suaminya meninggal duluan, si ibu harus berangkat tahun ini. Dalam beberapa keadaan bisa digantikan dengan putranya mungkin. Ada yang tidak bisa digantikan mungkin. Ya, sehingga inilah alasan dari sebagian ulama mazhab menyebutkan bahwa boleh seorang wanita untuk berangkat umrah wajib, haji yang wajib tanpa mahram dengan syarat memiliki teman yang amanah dan aman dia dalam perjalanan itu. Ya, makanya kita harus kupas bagaimana penjelasan para ulama tentang ini. Wa ajaza az-zahiriyatu lil mar'ati allati la zawja laha
wala mahram au abi zaujiha antahujja bi ghairi mahram. Adapun mazhab Zahiriyah, Daud Az-Zahiri mengatakan boleh bagi seorang wanita untuk berangkat haji apabila dia tidak memiliki suami, apabila dia tidak memiliki mahram yang menemani ia dalam safar tersebut. Ya, jadi ini mereka mengatakan demikian. Namun wallahu a'lam, tetap yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, sehingga kita tidak bermudah-mudahan. Sekalipun ada ulama, asatidzah dan masyayikh mengambil pendapat yang kedua, itu juga kita hormati, tidak apa-apa. Ya, jadi yang utama adalah berangkat bersama mahramnya. Tapi situasi dan kondisi mungkin tidak sama bagi setiap orang, sehingga mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat apabila kondisi-kondisi tertentu boleh seorang wanita berangkat haji yang wajib, umrah yang wajib tanpa mahram. Nah, di sini dikatakan, karena penulis kitab Shahih Fiqh Sunnah ini juga menguatkan pendapat yang pertama, ya, harus memiliki mahram. Disebutkan kalau wanita berangkat haji tanpa mahram, ini sudah terjadi misalnya, udah ditetapkan dia berangkat tahun ini, tidak ada mahramnya, atau beda hamlah sama suaminya. Ada yang begitu ya Pak? Mungkin terjadi seperti itu. Maka di sini dikatakan idza hajjatil mar'atu bi ghairi mahramin sahha hajjuha wa athimat li khurujiha bidunil mahram. Apabila seorang wanita keluar dia berangkat haji tanpa mahram, hajinya tetap sah. Tetapi dia berdosa karena melakukan safar tanpa mahram. Itu ya. Allahumma illa, kecuali orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya darurat tadi. Ternyata suaminya meninggal, dia tidak punya anak laki-laki, nggak ada yang lain yang mau berangkat bersamanya. Mau bagaimana lagi? Dia sudah ditetapkan berangkat tahun ini. Banyak yang begitu ya Pak. Ya, beberapa jamaah kita dulu ya dari sana seperti itu kondisinya. Qadarullah udah berangkat bareng, daftar bareng, rupanya suaminya meninggal duluan. Nah, kemudian bagaimana seorang wanita, apakah dia wajib meminta izin untuk berangkat haji? Ya, seorang wanita meminta izin kepada suaminya untuk berangkat haji dan umrah yang fardhu ain, tidak ada hak bagi suaminya untuk melarangnya. Ya, di sini dikatakan apabila sudah terpenuhi syarat untuk melakukan haji yang wajib, maka dianjurkan bagi wanita untuk meminta izin kepada suaminya. Fa in azina laha wa illa kharajat bi ghairi idnihi. Kalau diizinkan suaminya alhamdulillah. Kalau tidak diizinkan, silahkan dia keluar. Silahkan dia berangkat, karena tidak ada hak bagi suaminya untuk melarang istrinya berangkat haji yang wajib. Ini menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena hak seorang suami tidaklah didahulukan daripada hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau haji yang wajib. Sama dengan puasa Ramadan. Ya, si istri mengatakan dia mau puasa Ramadan. Ada enggak hak suami melarang? Enggak ada, karena itu fardu ain. Begitu juga haji pertama, umrah pertama. Karena sebagian suami dia enggak mengerti. Dia persilahkan, dia bilang istrinya jangan duluan berangkat. Atau dia larang istrinya misalnya gitu kan. Harusnya kan berangkat bareng, ini yang lebih afdol. Istrinya bersama mahramnya. Atau si istri mau berangkat bersama putranya, bersama adik lelakinya. Berangkat umrah pertama sekali dalam hidupnya. Tidak ada hak bagi suami untuk melarangnya. Karena itu umrah wajib. Paham Tom? Ya, begitu. Suaminya tidak mau, dia berangkat sama adik laki-lakinya, abang lelakinya, atau ayahnya, gitu ya. Umrah wajib. Tapi kalau umrah sunnah yang kedua kalinya, ketiga kalinya, tentu wajib izin suaminya. Taib, itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Idza kana hajjuha hajju nadarin, fa in kanat nazaratuhu bi idzni zawjiha,
au nadratuhu qabla az-zawaji thumma akhbarathu bihi fa aqarrahu falaysa lahu man'uha. Misalnya haji itu adalah nazar. Dia sudah bernazar, udah bayar, udah daftar sebelum dia menikah. Dia udah bayar, udah daftar. Begitu menikah, 5 tahun kemudian dapat porsi, berangkat tahun ini. Ini juga tidak ada hak bagi suaminya untuk melarang. Dengan catatan itu haji wajib. Atau terkadang yang sering terjadi begini, Pak. Orang tua itu udah daftar. Ya. Tapi antriannya 10 tahun ke depan. Qadarullah meninggal orang tua ini. Padahal uang sudah masuk. 25 juta, 30 juta. Maka anak-anaknya ini wajib menggantikan atau menunaikan nazar orang tua tadi. Berangkat. Siapa yang berangkat? Harus ada. Jangan pula harta yang udah dibayarkan untuk haji tadi dibagi jadi warisan. Enggak boleh. Karena ini sudah berniat. Minimal antum atau keluarga tadi melaksanakan badal haji kepada orang yang amanah, yang dia yakin. Jangan pula yang abal-abal. Ada badal haji 5 juta gitu kan. Sementara tasrehnya aja dia nggak tahu, mahal tasrehnya. Allahu Akbar. Ini kan bahaya. Ada lagi yang sudah dokumentasi padahal belum 10 Dzulhijjah. 7 Dzulhijjah tahun semalam sudah ada dia. Saya di Arafah katanya. Ini kan yang ngerti orang-orang yang sudah di sini aja baru ngerti. Kalau di Indonesia orang nggak paham mereka. Mereka husnuzon aja gitu kan. Jadi berikan badal haji itu kepada yang amanah. Kalaupun harus, tapi yang paling afdol tunaikan nazar. Yang ibu-ibu, calon ibu-ibu, Masya Allah. Jadi itu jamaah sekalian. Kalau orang tua itu sudah daftar, qadarullah hari tahun keberangkatan meninggal mereka, anaknya lah yang menggantikan haji atas nama orang tuanya. Itu ya yang perlu kita fahami. Ini pembahasan umrah. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk sesi kedua. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi yang berkaitan dengan manasik haji, insya Allah taala. Dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya untuk sampai pembahasan ini. Tapi sebelumnya ada ini sedikit yang disebutkan oleh penulis Syekh, penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah ini tentang al-hajju anil ghair, haji untuk orang lain, atau yang disebut dengan badal haji ya. Jadi waktu itu ada seorang wanita dari Khuz'am, dikatakan dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tentang kewajiban haji itu sudah wajib bagi orang tua saya. Sementara dia sudah lanjut usia, dia tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan melaksanakan haji. Lalu apakah boleh saya menghajikan atas nama ayah saya yang sudah lanjut usia tersebut?" Kata Nabi, qala na'am. Kata Nabi, iya. Silakan engkau melaksanakan haji atas nama bapakmu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Lalu dalam riwayat yang lain juga dikatakan, ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu. Ya, bagaimana pendapatmu seandainya orang tuamu memiliki hutang? Apakah engkau sebagai anak akan membayarkan hutang orang tuamu? Ara'aiti kepada wanita, ara'aiti law kana ala abiki dainun akunti ya qadaitihi, ya, apakah engkau
menunaikan hutangnya, wanita itu mengatakan iya, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk engkau bayar. Dan ini pendapat jumhur ulama. Artinya seorang anak boleh menghajikan atas nama orang tuanya. Sebagian ulama berpendapat khusus bagi keluarga saja. Sebagian lagi berpendapat boleh diserahkan kepada orang lain. Ya. Kemudian haji kepada orang yang sudah meninggal dan dia sebenarnya sudah wajib haji. Ada kemampuan dilihat dari sisi peninggalan atau warisannya. Ya. Dikatakan man mata wa huwa mustati'u bi ahadil wujuhil lati qaddamna hujja anhu min ra'si malihi muqaddaman ala duyunin nasi illam yujad min man yahujju anhu tatawwu'an sawa'an awsa bidzalika aw lam yusi. Jadi kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal dan ada sebagian dari warisannya setelah ditunaikan untuk membayar hutang-hutangnya, ada yang tersisa sebagian dari warisannya untuk pelaksanaan badal haji, boleh dilakukan, kata Syekh Abu Malik. Apakah itu wasiat dari dia atau dia tidak berwasiat? Ya, min ba'di wasiyati yusi biha audain, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11. Ya, setelah dibayarkan hutang-hutangnya, ada yang tersisa. Berapa pasaran badal haji misalnya? 25 juta, 30, 40, ada yang tersisa. Atau ada orang yang mau menghajikan, membadal hajikan dengan sukarela, kasih uang terima kasih saja mungkin dari keluarga yang sudah pernah haji, begitu kan? Kadang kan ada saja orang-orang yang Masya Allah dia berbaik hati begitu ya Pak. Silahkan, tidak apa-apa. Apakah itu wasiat dari dia atau tidak? Nah, namun harus diketahui bahwa an-naibu an ghairihi yahujju an nafsihi awwalan. Orang yang mau mewakilkan haji atas orang lain haruslah dia sudah berhaji terdahulu. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Naam. Fadhal. Ya, silakan. Agak sedikit keluar dari konteks kita ditanyakan di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, tetapi ini hanya rasa penasaran. Iya. Jamaah dari Indonesia berangkat haji menggunakan pesawat dan landing di Jeddah misalnya, berarti ambil mikotnya itu tepat di atas Bukit Yalamlam. Nah, kalau balik ke zaman dulu itu kan pakai kapal laut. Dan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Kalau jalurnya lewat laut seperti itu, maka mikot yang dianjurkan oleh para ulama itu sebaiknya diambil dari di mana? Baik, Ana kurang mengerti ini kalau jalur laut itu dari mana masuknya? Ke Jeddah juga? Tetap dari Yaman, tetap melewati Yaman ya? Ya, mungkin tetap ada yang mengarahkan mungkin bahwa daerah lautan tersebut mendekati arah Yalamlam berarti. Ya. Tetap Yalamlam berarti ya. Nah, walaupun dari jalur laut, kalau dia masuknya dari Jeddah kan dan melewati Yaman, berarti tetap kita yang orang Indonesia masuknya kemari melewati miqat Yalamlam. Jadi kemungkinan besar tetap ada yang kasih arahan bahwa daerah tersebut sudah berdekatan dengan daerah miqat Yalamlam. Karena juga disebutkan dalam Al-Quran, wa bin najmi hum yahtadun. Orang-orang dulu itu mengetahui arah angin satu daerah dari bintang. Ya, ini ahli nujum yang positif ya. Bukan yang menjadi dukun ya. Ahli nujum yang positif itu ya dari pergerakan bintang mereka tahu, oh ini arah selatan, ini dekat dengan daerah ini tempat kita berangkat, ini tempat kita pulang. Jadi dari dulu memang sudah ada yang mengetahui arah tersebut. Tetap kita jamaah Indonesia dari Yalamlam. Walaupun mungkin lama dia memakai ihramnya, tentu pahalanya sesuai dengan perjuangannya. Inna izamal jazai ma'a izamil bala. Besarnya pahala
sesuai dengan besarnya perjuangan atau pengorbanan. Sama, mungkin 50 tahun yang lalu atau ya 20 tahun yang lalu, Jeddah ke Madinah tidak ada kereta cepat misalnya kan, Qitarus Sari nggak ada. Sekarang sudah ada, bisa lebih cepat. Bagaimana? Ya sesuai dengan kemudahan dan kesulitan pahalanya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Izin bertanya sedikit ya. Untuk badal, apakah untuk yang membadalkan harus satu jenis kelamin dengan yang dibadalkan? Tanya ini. Iya, ini ada pembahasannya di dalam Sahih Fikih Sunnah. Afdolnya demikian. Afdolnya wanita membadalkan wanita, laki-laki juga demikian. Tetapi ya secara umum berdasarkan hadis seorang wanita yang bertanya tadi, Nabi katakan hujji an abiki, berhajilah engkau atas nama bapakmu. Berarti wanita kalau itu keluarganya boleh dia membadalkan ayah kandungnya. Atau anak laki-laki ya, dia boleh membadalkan haji atas nama ibu kandungnya. Jadi tidak apa-apa sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan harus sama jenis kelaminnya, tapi wallahu alam pada secara umum itu tidak mengapa. Ya. Baik, silakan. Fadal. Abu Rashid. Ini banyak kasus ini kayaknya. Silakan Pak. Jadi teman ini dia berangkat dari Indonesia, Jakarta gitu ke Jeddah. Nah, di Jeddah ternyata dia punya masalah keimigrasian. Jadi kan dia udah ihram Ustaz. Ya. Jadi dia nggak bisa melanjutkan umrohnya dan harus kembali ke Indonesia. Nah ini apa kewajiban dia apa ini? Dalam kasus seperti Baik, sahih. Ini pertanyaan bagus ya. Karena bisa jadi demikian. Ternyata dia masih balak surtah gitu ya. Dia masih tercatat deportasi gitu ya. Belum sampai 10 tahun dia berangkat umroh, ternyata masih blacklist, suruh pulang lagi. Sementara dia sudah pakai pakaian ihram, atau seorang wanita dia sudah bertalbiyah begitu ya. Kalau di dalam bertalbiyah itu dia mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah, tahallulku adalah ketika ada gangguan, disitulah dia bertahallul, maka dia tidak terkena apa-apa, dia tidak bayar dam. Ya, karena ini juga bukan keinginan dari dia, bukan disengaja. Tapi kalau dia tidak baca itu, wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan dia harus bayar dam. Bisa memberi makan 10 orang atau puasa 3 hari. Ya, itu diantara dam yang harus dia bayarkan menurut sebagian ulama. Demikian, wallahu a'lam. Umrah qada. Ya setelah tidak di blacklist lagi. Ya. Nah, karena biasa kan kalau kena deportasi mungkin 10 tahun, kadang bisa lebih dari itu. Nah, silakan Abu Rumaisa. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kewajiban haji kita dari Indonesia, dengan berbagai macam kompleks permasalahan yang kita ketahui, haji dari Indonesia kita mempunyai 4 tipe haji. Yang pertama haji reguler, dan yang kedua ONH plus, yang ketiga itu haji furoda, dan yang keempat yang terbaru mengambil haji dakhili dari Saudi. Yang pertama ini Ustaz, karena mungkin haji reguler ini kebanyakan gharornya Ustaz. Karena apa? Karena mungkin dari ada talangan haji atau seperti yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini kan sama-sama juga gharor Ustaz. Gara-gara furoda ini kadang bisa haji bisa enggak, seperti itu kan Ustaz ya. Dan yang keempat yang Anda bilang tadi mengambil haji dakhili. Apakah kewajiban haji dari Indonesia itu sudah bisa menggugurkan kewajiban haji Ustaz? Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ini sesuatu yang besar ini. Nggak layak Anda menjawabnya ini ya. Nah, wallahu alam, ya kita berusaha ya untuk mengatakan kewajibannya sudah gugur. Ini perkara yang besar dan kita tidak boleh, dan bukan wewenang kita sebagai talibul ilmi
yang ya masih kecil, tuwaili bil ilmi, tidak layak kita memfatwakan hal yang besar seperti ini. Yang dianjurkan bagi kita adalah kita berusaha, ya. Kita berusaha dulu mana yang lebih ringan gharornya gitu ya. Mana irtikabu akhaffid dararain. Jadi kan ini bukan dararain, ada 4 darar gitu ya. Jadi mengambil yang mudaratnya lebih kecil. Mana kira-kira? Ini kembalikan kepada antum lagi. Dari 4 tipe itu, gitu kan? Antum menimbang-nimbang mana yang paling ringan dorornya, gharornya, antum pilih. Tapi untuk mengatakan kewajiban haji dari Indonesia sudah gugur, ana tidak berhak untuk mengatakan iya atau tidak, karena itu kita kembalikan kepada para ulama. Ya, dan itu perkara yang sangat besar. Naam. Wallahu alam bissawab. Ya, jadi cari aja mana kira-kira yang lebih sedikit horornya, ya. Irtikabu akhafid dararain. Cari mana yang lebih ringan dorornya. Ya. Sama tadi, misalnya ada 2 kemungkinan, yang ini sama-sama ada dorornya, ada dosanya, cari yang ringan. Kalau memang harus dia melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan, Pak. Silakan. Antum. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya nih untuk mikot. Case-nya beberapa waktu yang lalu alhamdulillah berangkat sama istri. Itu situasinya itu dari sini langsung ke Madinah dulu, tapi ngambil mikotnya itu di Masjid Siti Aisyah. Coba ulangi, Pak. Kami berangkat dari sini menggunakan jalur darat. Ke Madinah. Ke Madinah dulu. Dan biasanya kan orang mengambil mikotnya di Bir Ali ya. Iya. Jadi kami mengambil mikotnya itu di Siti Aisyah biar lebih memudahkan, karena situasinya harus bawa mobil dan makan loading. Ini umrah. Ini umrah. Baik. Dan biasa untuk banyak-banyak bagasi dan sebagainya. Tapi awan potong itu ngelewatin ke apa? Bir Ali. Ngelewatin Dzulhulaifah enggak? Ketika dari Madinah ke Mekahnya. Lewati kan? Miqat Madinah dilewatin. Kan antum dari Dammam ke Madinah. Taib, dari Madinah ke Tan'im itu kan ngelewati miqat apa ya? Abyar Ali ya. Taib. Antum ambil miqat di apa? Masjid Aisyah dengan alasan tadi apa? Karena itu kan membawa bagasi dan sebagainya, jadi biar memudahkan hotel dulu, naruh barang-barang, selesai istirahat, baru mengambil ini apa namanya mikotnya di Siti Aisyah. Boleh seperti itu atau enggak? Terus itu aja dulu. Pertanyaan kedua lupa saya. Masya Allah. Untuk yang pertama itu tidak diperbolehkan, ya, karena kita tidak boleh kalau sudah berniat umroh, maka yang terbaik dianjurkan itu adalah kita ambil miqat terdekat dari daerah kita. Ya, kalau dari sini antum ke Madinah boleh, tidak apa-apa, tidak ada melewati miqat, ya kan? Nah, sampai di Madinah berarti dia dihitung sebagai mengikuti miqat penduduk Madinah. Di mana? Dzulhulaifah. Ya. Tapi alasannya supaya ini kan panjang dari Dzulhulaifah ke Makkah 400 km ya. Harus pakai ihram, harus begini, takutnya ada larangan-larangan. Justru disitulah keutamaannya. Perjuangannya di situ. Ya, disitulah perjuangannya, karena dia bukan ahlu Makkah, kecuali tadi orang yang tidak berniat umroh, yang kita katakan dia ada kebutuhan di Jeddah, kemudian setelah itu terniat baginya untuk umroh, baru dia ambil miqat penduduk Makkah mana yang dia kehendaki. Boleh di Masjid Aisyah Tan'im, boleh dari Jeddah itu, boleh dari Ji'ranah, boleh dari Hudaybiyah. Itu ya. Tapi kalau antum sudah menetap di Madinah 1 hari 2 hari, dihitung sebagai sama seperti penduduk Madinah miqat umrohnya, yakni Dzulhulaifah. Ya,
Ini ada juga pertanyaan dari ibu-ibu tentang Ustaz, apakah miqat harus berhenti? Jawabannya tidak mesti harus berhenti. Sampai di situ ya. Bagaimana kondisinya kalau bus tidak mau berhenti? Kalau pesawat berhenti bahaya. Karena titik kumpul di Jeddah dan bus ke Jeddah ada yang tidak berhenti di miqat Qarnul Manazil. Tidak apa-apa, yang penting antum melewati Qarnul Manazil niat labbaik Allahumma umratan. Ya, melewati saja. Sama kita naik Kitor Sari, kereta api cepat dari Madinah ke Mekah, itu kan nggak berhenti keretanya, lewat aja. Tapi dia kasih tahu, nanti ada tulisannya itu kita melewati miqat, diingatkan untuk bertalbiyah. Ya, jadi tidak mesti harus berhenti, tidak mesti juga harus sholat ihram, tidak ada. Sholat 2 rakaat karena kita masuk ke masjid Qarnul Manazil, sholat tahiyatul masjid, bukan sholat 2 rakaat sholat ihram namanya, bukan. Karena antum masuk ke masjid Abiyar Ali Dzul Hulaifah, antum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, niatnya sholat sunnah wudu bertepatan dengan sholat asar. Tapi biasa kan kita udah jamak qashar ya di Masjid Nabawi ya, udah jamak qashar zuhur asarnya. Di sana tidak lagi sholat asar begitu. Wallahu alam. Intinya apa? Tidak mesti berhenti. Nah, tapi kita tahu titik di mana miqat itu kita lewatin, bertalbiyahlah. Dan pakai pakaian ihram bagi laki-laki. Baik. Ada lagi? Silakan Pak. Fadhal. Ya, silakan. Untuk yang laki-laki berpakaian ihram meninggal, maka dikuburkannya dengan menggunakan pakaian ihram. Nah, bagaimana jika perempuan yang meninggal, apakah tetap dikafani atau tetap memakai pakaian ini? Dan yang kedua itu, bolehkah misalkan kita berangkat titik kumpulnya di Jeddah, namun kita sampai sana mungkin 6 Zulhijjah, kemudian kita umroh, niat umroh tamattu, kemudian balik lagi ke Jeddah itu untuk bertemu dengan hamlati titik kumpul tertentu. Nah, dan melanjutkan haji dan memakai ihramnya ketika sudah sampai di Mekah, niat ihram di tanggal 8 ini, apakah boleh demikian? Biasanya memang demikian Pak. Demikian. Iya. Jadi tanggal 6 sampai di Jeddah melakukan ihram, umrah ya, umrah tamattu, selesai semua kan itu paling 4 jam 5 jam selesai, balik lagi ke Jeddah. Ya. Balik lagi ke Jeddah itu kan tanah halal ya, bukan tanah haram. Baru setelah itu tanggal 8-nya ya. Nah, baru makai ihram. Wallahu a'lam. Apa semua hamlah seperti itu, Pak? Kebanyakannya begitu. Sesuai titik kumpul hamlahnya ya. Nah, kalau menurut fatwa dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas menyebutkan kondisinya demikian, maka tidak mengapa, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Dan juga biasanya antum ini titik kumpul di Jeddah, ya kan? Kemudian umroh di Mekah, itu tempat tinggalnya disediain di Mekah apa di Jeddah? Nggak ada di Mekah, nggak ada. Hah? Umroh aja ke Mekah tuh umroh doang. Hotelnya nggak di Mekah? Hah? Di Mina. Artinya setelah umroh dia keluar lagi dari tanah haram kan? Ke Mina. Oh, ini tadi kasusnya ke Jeddah ya? Nah, wallahu a'lam, itu tidak mengapa Pak. Ya, diperbolehkan. Baik, ada yang lain? Silakan. Oh iya, perempuan yang meninggal, wallahu alam, ana belum tahu. Nanti ana akan cari bagaimana fatwanya. Apakah dia tetap dikafani 5 lembar kapan atau bagaimana? Wallahu alam, nanti ana akan cari. Ya,
Ana belum tahu, wallahu a'lam bishawab. Taib, silakan yang lain, Pak. Fadhal. Nah, hukumnya menyebutkan labbaik Allahumma umratan itu seperti apa, Ustaz? Kalau lupa langsung talbiyah aja, tapi nggak nyebutin spesifik labbaik Allahumma umratan, tapi sudah niat dalam hati, itu harus dilafazkan atau? Taib. Jadi ucapan labbaik Allahumma umratan itu adalah syiarnya dari talbiyah. Jadi tidak cukup niat dalam hati. Antum mau sholat, niatnya sholat maghrib, tapi antum nggak takbiratul ihram, nggak bilang Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan talbiyah ini. Antum sudah berniat untuk umrah, tapi harus dia mengatakan syiar daripada talbiyahnya itu labbaik Allahumma umratan. Allahumma mahilli haitsu habastani. Makanya harus diingatkan. Kalau lupa, umrah lagi. Udah terjadi gitu ya. Kalau lupa nyebut atau tidak gimana? Iya. Kalau dia lupa, wallahu a'lam, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Semoga tetap umrohnya diterima, tapi secara kaidah apa namanya? Iya, enggak bayar dam, enggak. Ya. Allahu a'lam, semoga antum bisa umroh kembali. Baik. Mungkin kita cukupkan ya. Ada lagi, Pak? Pas. Tonton. Masalah mikot saja. Iya. Misalkan yang dari Indonesia mau niat dari Indonesia itu sudah niat mau umroh. Iya. Cuma dia lewatnya lewat Jeddah dan familinya misalkan di Damam. Itu apakah boleh niat umrohnya itu dari Damam atau harus dari mikotnya pas waktu? Ya tergantung dia niatnya ke Saudi itu mau ngapain. Kalau mau visit keluarga dulu itu yang paling utama. Dia belum tahu kapan mau umrohnya, silahkan dia turun di Jeddah kemudian ke Damam. Tidak perlu ihram. Itu. Iya. Tapi kan dia tidak tahu kapan mau umrohnya. Belum ada dibuat targetnya begitu ya. Begitu kan? Nah, jadi dia mau kunjungan dulu ke tempat keluarga, sama tadi yang disampaikan sama Syekh Utsaimin, tujuannya ke Jeddah mau ngapain? Silaturahmi. Ya, umroh atau enggak umrohnya belum tahu begitu ya. Belum pasti mau kapan. Walaupun dia pakai visa umroh misalnya kan. Tapi yang lebih utama kalau sudah visanya juga visa umroh, dahulukanlah umroh baru silaturahmi ke keluarga. Gitu ya. Dahulukan. Nah, tapi kalau dia tidak tahu visanya visa ziarah, berkunjung dulu ke Dammam, kemudian setelah itu bareng-bareng baru berangkat umrah, berarti dia ngambil miqatnya di Qarnul Manazil. Nah, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ini ada 2 ya. Ana baru lihat handphone. Semoga Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat kepada Ustadz dan tim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bila hamlah ketika keluar dari Mina di 12 Dzulhijjah, mana jadwalkan lempar jumrah sebelum zawal? Apa yang kita lakukan bila tidak bisa menolak? Apakah kita tetap membayar dam karena belum waktu zawal? Ini nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya mengenai melempar jumrah. Kemudian jamarat ini ya. Tadi dijelaskan saat suci tapi masih di wilayah Makkah maka mengambil miqat lagi di Tan'im. Bagaimana jika haidnya baru terjadi tepat di tanggal 10 belum tawaf ifadah dan sampai dijadwalkan hamlah pulang ke kota masing-masing masih di Saudi, masih belum suci dari haid. Bagaimana yang seharusnya dilakukan? Kalau kondisinya demikian, dia belum kunjung suci sampai mau kepulangan, maka ini darurat. Hukumnya darurat. Sebagian besar ulama mengatakan silahkan dia tawaf dalam kondisi seperti itu. Sama dengan jamaah umrah wanita, dia masih saja belum suci sementara besok mau pulang ke tanah air. Maka sebagian besar ulama berpendapat tetap dia melaksanakan tawaf dalam kondisi demikian. Itu darurat bagi dia.
Tapi tidak semua orang seperti ini. Ya, kondisinya darurat. Sebagian lagi berpendapat, ya sudah dia tidak harus mengerjakan tawaf itu, silahkan dia pulang. Tapi ana lebih condong kepada pendapat yang pertama, karena kondisinya darurat, kembali kepada firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah sesuai dengan tingkat kemampuanmu. Sama seperti orang yang sakit. Ya. Sakit apa? Dia senantiasa buang air kecil. Dan dia kadang sadar, kadang tidak sadar. Begitu. Silakan dia sholat sesuai kemampuannya. Sudah diwudukkan atau ditayamumkan. Kalaupun ketika rakaat kedua, ketiga keluar air seninya itu, dia sudah dalam kondisi darurat. Sholatnya itu sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.